Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, kita masih melanjutkan segmen dialog bersama dengan kedua narasumber. Ada Mas Arya dari pengamat politik CSIS, kemudian juga ada Mas Hasto. Kita ke Mas Hasto lagi. Mas Hasto, tadi Mas Arya sempat menyebutkan mengenai adanya bisa memecah kebuntuan ya Mas ya, memecah kebuntuan ini. Bagaimana tanggapan dari PDIP mengenai hal tersebut? Tradisi politik di Indonesia tidak mengenal kebuntuan karena kita punya musyawarah bahwa demokrasi dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Berbeda dengan Amerika Serikat, karena dua kekuatan berhadapan, kemudian ada government shutdown, kemudian pemilihan ketua DPR Amerika menghadapi krisis. Kalau di kita nggak ada kebutuhan-kebutuhan tersebut, dikatakan buntu karena orang tidak sabar. Padahal tahapan pemilu untuk capres itu masih bulan September. Kemudian PDI Perjuangan belum ada kepastian, itu juga tidak benar karena sebagaimana menjadi tradisi PDI Perjuangan, kami secara terus-menerus melakukan kaderisasi kepemimpinan dan proses transisi selalu berjalan dengan baik di kota Surabaya, di kota Semarang, semua berjalan dengan baik karena partai membangun mekanisme kaderisasi secara sistemik. Sehingga yang dikatakan sebagai dua kebuntuan tadi menurut saya tidak benar karena tahapan-tahapannya masih memungkinkan, dan sekali lagi urusan pemimpin bukan sekedar kalkulasi elektoral. Pemimpin bukan ditampilkan dalam simbolik sebagaimana kunjungan di Kebumen, tapi pemimpin itu lahir dari proses penyiapan yang matang lahir dan batin dan melihat momentum yang tepat. Jadi saya luruskan dari pernyataan dari Mas Arya tadi, karena kami juga terus mencermati, Ibu Mega mencermati berbagai dinamika politik, bahkan pertemuan terakhir antara Ibu Mega dan Presiden Jokowi sebagai pertemuan yang sifatnya periodik, itu publik kan hanya menangkap dari aspek pemilu 2024 untuk capres dan cawapres. Padahal di luar itu ada aspek-aspek yang sangat fundamental terkait dengan sikap Indonesia atas pertarungan geopolitik dunia, krisis pangan yang terjadi. Ini yang harus kita lihat bersama-sama agar kita juga membangun kecerdasan publik melalui pendidikan politik yang baik, yang berkarakter, bukan hanya sekedar digerakkan oleh industri elektoral. Baik, Mas Arya, kalau melihat perbincangan kita sebelumnya, ini kita belum spesifik ngomongin potensi sebelumnya. Melihat Ganjar dan juga Prabowo, ini seperti apa dari pandangan Mas Arya sendiri? Baik, saya kira memang sebagai publik ya, kita memang tidak punya kekuatan untuk mendorong partai politik untuk segera mendeklarasikan capresnya. Tapi paling tidak kalau publik mendapatkan informasi yang lebih awal soal siapa capres yang akan didukung oleh partai-partai politik, tentu publik juga punya banyak waktu untuk mempertimbangkan pilihan-pilihannya, sehingga dengan informasi yang dia serap dari banyak sumber, dia bisa mendapatkan memilih dengan baik juga. Nah, yang kedua, saya kira sekarang posisinya dari sisi Pak Prabowo sendiri juga mengalami semacam kesulitan atau dilema ya. Posisinya sulit karena dia dihadapkan pada posisi di mana bola yang udah jelas nih, udah di tangan nih, dengan PKB bisa lepas. Sementara pada sisi kemungkinan dengan berduet dengan Pak Ganjar dan PDIP juga belum pasti apakah akan berada di nomor 1 atau nomor 2. Dan keduanya dalam level negosiasi, tentu kedua partai ini berada dalam posisi di mana mereka ingin mendorong supaya kader atau calon yang diusung itu berada di nomor 1 ya. Nah, potensi elektoral tentu dengan bergabungnya dua tokoh ini tentu kemungkinan terjadi pertumbuhan elektoral itu tentu ada ya. Karena dua-duanya punya basis pemilih yang bervariasi, yang berbeda gitu ya. Image-nya juga berbeda, rekam jejaknya juga berbeda. Nah, tetapi potensi deadlock-nya juga terjadi ya. Kita belum bisa memprediksi siapa yang akan berada di nomor urut 1 gitu ya, yang akan berada di RI 1 dan RI 2, karena level negosiasi antar partainya juga tidak mudah. Ya. Dalam level negosiasi itu tentu PDIP berada pada posisi yang daya tawar yang lebih tinggi ya, karena pertama sebagai partai pemenang, yang kedua Pak Ganjar secara suara juga lebih tinggi. Tetapi kan sekali lagi kita belum bisa berkesimpulan apakah PDIP akan mengusung Pak Ganjar. Tapi meskipun arah-arahnya sepertinya mulai kelihatan. Tapi kalau kita lihat kronologi ataupun sejarah PDIP dan juga Gerindra sebelumnya, perjanjian batu tulis itu akan berpengaruh nggak sih Mas? Seberapa jauh? Ya, Gerindra dan PDI Perjuangan dan Gerindra memang punya sejarah
yang cukup panjang ya. Baik ketika Pak Prabowo, Bu Mega dan Pak Prabowo berpasangan di 2019 gitu ya. Begitu juga kerja-kerja politik yang dilakukan di Pilkada DKI Jakarta sebelumnya. Baik ketika mengusung Pak Jokowi dan ketika mengusung Pak Ahok gitu ya. Dan saya kira memang pada satu titik saya kira kedua partai ini akan bertemu gitu ya untuk membicarakan secara lebih matang, lebih serius soal prospek kepemimpinan kita ke depan. Saya sependapat dengan Pak Hasto tadi bahwa situasi kita di level domestik dan global juga tidak mudah ya. Ekonomi kita memang tumbuh terus membaik gitu ya, tapi tantangan-tantangan dari luar, dari eksternal tentu juga banyak ya. Ancaman resesi, krisis pangan, energi dan segala macam. Tentu kita butuh ke depan pemimpin calon presiden yang punya visi ekonomi politik yang panjang ke depan. Sehingga kita berharap apa yang sudah dilakukan oleh pemerintahan hari ini terus mengalami keberlanjutan dan perbaikan gitu. Oke, Mas Hasto, andaikan saja nih Mas, Prabowo Ganjar ini kemudian klop. Nih Anda bagaimana? Apakah mendukung atau seperti apa? Siapa yang jadi presiden, Mas? Bagi PD Perjuangan tidak berandai-andai. Yang jelas sikap politik partai kami sangat jelas. Sebagai partai politik yang punya tanggung jawab bagi masa depan agar Indonesia bisa berdikari, maka partai punya target untuk menetapkan calon presiden dari internal PD Perjuangan. Selama partai lain memiliki posisi politik yang berbeda, ya tentu saja ada perbedaan. Tetapi sesuai dengan tahapan pemilu di mana calon itu akan disampaikan ke KPU pada bulan September, maka nanti akan terjadi pengerucutan atas berbagai dinamika-dinamika yang ada. Dan secara empiris, kalau kita lihat apa yang terjadi pada pemilu 2014-2019, kan itu diawali dengan pengumuman calon presiden. Dalam hal ini, kalau dari PD Perjuangan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri, pada momentum yang tepat setelah melakukan kalkulasi yang dalam. Setelah itu kemudian dilakukan berbagai bentuk pengerucutan yang sesuai dengan bagaimana kita harus menjawab tantangan kepemimpinan itu. Jadi, Mas Hasto, ini tapi yang ditunggu-tunggu masyarakat adalah pengumuman capresnya dari PDIP. Kira-kira tetap Juni atau bisa lebih cepat karena melihat dinamika yang ada ini, Mas? Kapan, Mas? Ya sabar aja, tapi bagi Ibu Megawati Soekarno Putri, beliau kan selalu mengambil momentum penting. Mas. Bulan Juni adalah bulan Bung Karno. Jadi akan tetap Juni ya? Patriotisme itu kan menyala-nyala dengan 17 Agustus. Nah nanti dari Ibu Megawati bagaimana di dalam melakukan kalkulasi secara matang, dan kita sebenarnya tidak, kami menghormati kedaulatan partai lain. Sekiranya misalnya Nasdem, PKS, kemudian sudah berkeyakinan untuk mengusung, ya silakan untuk diumumkan. Tetapi bagi PD Perjuangan, skala prioritas kami saat ini adalah turun ke bawah, membantu rakyat, menyiapkan seluruh perangkat yang diperlukan untuk memenangkan pileg dan pilpres. Karena kami percaya sehebat-hebatnya seorang presiden, tanpa didukung oleh kekuatan kolektif dari eksekutif, dari provinsi, kabupaten, kota, anggota legislatif seluruh tingkatan, maka pemimpin tidak akan bisa melakukan banyak perubahan. Oke, baik, kita tunggu pengumuman resmi dari PDI Perjuangan untuk capresnya nanti siapa, Mas Hasto. Terima kasih. Kejutan-kejutannya ya. Terima kasih banyak Mas Hasto dan juga Mas Arya yang sudah hadir di studio. Sehat selalu Mas Hasto dan Mas Arya. Dan itu tadi perbincangan kita pemirsa, sekaligus menutup Apa Kabar Indonesia Siang pada hari ini. Setelah ini Anda dapat menyaksikan Breaking News Sidang Isbat bersama Syira Safira. Saya Tiara Harahap. Dan saya Fena Kitan pamit. Terima kasih pemirsa. Sampai jumpa.